Pernah lihat hamparan kebun sawit yang luas banget kan? Kelihatannya hijau, rimbun, jadi gampang banget buat kita mikir, ah sama aja lah kayak hutan, sama-sama hijau. Sepintas kelihatannya cuma ganti satu jenis tanaman dengan tanaman lain. Tapi tunggu dulu, di balik ilusi hijau itu ada perbedaan yang luar biasa besar yang hari ini akan kita bongkar sama-sama. Nah, ini dia nih inti dari kesalahpahamannya. Kalau dilihat dari jauh, ya jelas semuanya kelihatan hijau dan subur. Tapi apa benar begitu? Coba deh kita bayangin kita jalan masuk ke dalamnya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar itu bakal beda banget. Yuk kita selami perbedaannya sekarang. Kita mulai dari apa yang dirasain panca indera kita. Kalau kita di hutan hujan beneran, udaranya itu sejuk, lembab, dan suasananya rame, penuh dengan suara kehidupan. Tanahnya juga empuk pas kita injak. Sekarang kita pindah ke kebun sawit. Wah, kontras banget. Panas, kering, dan yang paling aneh, sepi banget. Justru keheningan inilah pertanda pertama kalau ada sesuatu yang nggak beres. Analogi ini menurut saya kena banget. Ini bukan soal penampilan, tapi soal fungsi. Bayangin rumah sakit itu kan menopang kehidupan, kompleks, isinya macam-macam. Nah gudang kardus? Ya cuma tempat nyimpen barang. Hutan itu ya ibarat rumah sakit super canggih itu. Sementara kebun sawit pada dasarnya cuma sebuah fasilitas produksi massal. Oke, biar benar-benar paham, kita harus mundur sedikit dan melihat akarnya secara harfiah. Kita perlu tahu dulu identitas biologis dari kelapa sawit itu sendiri. Sebenarnya dia itu apa sih? Jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan. Jadi gini, di dunia biologi ada dua keluarga besar tumbuhan, monokotil dan dikotil. Mungkin kedengarannya teknis ya, tapi perbedaan mendasar di antara keduanya ini adalah kunci buat ngerti kenapa kelapa sawit itu nggak akan pernah bisa jadi pengganti pohon hutan sejati. Nah, ini dia poin utamanya. Meskipun kelapa sawit itu tinggi menjulang, dia itu sebenarnya bukan pohon sejati seperti pohon jati atau meranti. Secara biologis, kerabat terdekatnya justru rumput raksasa. Iya, Anda nggak salah dengar, rumput. Kenapa? Karena dia nggak punya kambium, yaitu lapisan yang menciptakan kayu sejati. Analogi kreatif ini benar-benar bantu kita ngebayangin. Batang pohon jati itu kan solid, berlapis-lapis, kayak kue lapis legit, kuat banget. Nah, batang kelapa sawit itu beda. Dia cuma kumpulan serat yang dipadatkan, persis kayak sapu lidi raksasa yang diikat kenceng. Keras sih, tapi nggak punya struktur kayu asli. Dan perbedaan struktur ini ngaruh banget ke kemampuannya nyimpen karbon dan air. Oke, tadi kita baru bahas satu tanaman. Sekarang, ayo kita zoom out dan lihat gambaran besarnya. Perbedaan ini jadi jauh lebih dramatis waktu kita ngomongin satu lanskap utuh. Kita akan lihat transisi dari ekosistem yang luar biasa kompleks menjadi sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Coba lihat tabel perbandingan ini. Ini udah merangkum semuanya ya. Hutan hujan itu polikultur, ibarat kota metropolitan yang super rame, isinya ribuan spesies. Masing-masing punya pekerjaan sendiri-sendiri. Nah, kebun sawit itu monokultur, cuma ada satu warga, satu jenis saja, ditanam berbaris rapi. Semua keragaman dan kompleksitasnya langsung hilang. Metafora ini benar-benar menggambarkan betapa drastisnya kehilangan fungsi dan kehidupan. Waktu ribuan spesies diganti sama satu spesies doang, seluruh jaring kehidupan di ekosistem itu langsung ambruk. Yang tersisa ya cuma strukturnya doang, tanpa nyawa. Terus apa akibatnya? Kita dapat lingkungan yang menipu. Kelihatannya hijau dan subur dari jauh, tapi di dalamnya kosong. Para ahli ekologi punya nama yang sangat tepat untuk fenomena ini, gurun hijau. Apa aja ciri-ciri gurun hijau ini? Pertama, dia jadi gurun pangan, di mana menunya cuma satu. Kedua, muncul kesunyian yang mencekam, di mana simfoni suara hutan hilang total. Dan ketiga, iklim mikro yang panas karena nggak ada lagi kanopi rimbun yang melindungi tanah. Ini adalah resep sempurna untuk bencana ekologis. Dan ini dia cara paling gampang buat ngegambarin konsep gurun pangan. Hutan itu ibarat supermarket raksasa, ada ribuan pilihan makanan. Nah, kebun sawit itu kayak toko kelontong yang cuma jual satu jenis biskuit. Hewan-hewan lain mau makan apa? Mereka bisa mati kelaparan di tengah hamparan hijau yang kelihatannya subur itu. Dan mungkin inilah analogi terbaik untuk meringkas semuanya. Perkebunan sawit itu seperti set film sebuah hutan. Dari jauh kelihatan nyata, tapi kalau kita mendekat, kita sadar itu cuma fasad, cuma properti. Di belakangnya nggak ada kehidupan, nggak ada fungsi, dan nggak ada jiwa.
Nah, ini membawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Kalau semua ini kita hentikan hari ini, apa hutan bisa kembali? Dan kalau bisa, butuh berapa lama? Jawabannya mungkin akan bikin kita terdiam sejenak. Coba kita lihat garis waktu pemulihan ini. Secara visual, supaya kelihatan hijau lagi, mungkin butuh 10-20 tahun. Tapi itu cuma di permukaan. Untuk mengembalikan fungsinya, kayak kesuburan tanah dan kemampuan menyerap air, kita butuh waktu 50-80 tahun. Dan untuk mengembalikan keanekaragaman hayati sepenuhnya, kita bicara soal skala waktu 100-500 tahun, bahkan lebih. Bayangkan itu berapa generasi manusia. Proses penyembuhan alami ini juga nggak gampang. Lahan bekas kebun sawit itu meninggalkan banyak luka yang sulit disembuhkan. Tanahnya rusak karena kecanduan bahan kimia. Bank benih alaminya udah hilang, jadi nggak ada bibit hutan yang tersisa di tanah. Dan yang ada malah gulma-gulma agresif yang justru menghalangi pohon baru untuk tumbuh. Jadi inilah inti dari semua ini. Kerusakan yang bisa dilakukan cuma dalam hitungan bulan ternyata butuh waktu lebih dari 1 abad, bahkan ratusan tahun untuk pulih. Fakta ini seharusnya memaksa kita untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Kalau kita tahu harga kehilangannya semahal ini, seberapa tak ternilainya hutan yang masih kita miliki saat ini?